Ini masih tentang bea cukai. Saya membaca pernyataan Pak Joko Widodo, melihat riuhnya, ramainya perbincangan tentang bea cukai belakangan ini, yang terkesan para pejabat-pejabat bea cukai memiliki kekayaan yang fantastis luar biasa, dan oknum-oknum bea cukai di lapangan telah mempermainkan aturan, dan Jokowi menyatakan diri akan turun gunung. Turun gunung memperbaiki bea cukai. Loh. Lah selama ini Pak Jokowi di mana? Hampir 10 tahun Pak Jokowi, tersisa 6 bulan menjadi presiden. 9,5 tahun sudah menjadi presiden. Apakah Pak Jokowi tidak mengetahui apa yang terjadi di bea cukai? Mengapa sekarang ketika kasus ini ramai seolah-olah Pak Jokowi akan menjadi malaikat penyelamat, turun gunung untuk membereskan masalah ini? Memangnya selama ini ada masalah negara yang beres di tangan Jokowi? Tidak ada. Masalah bertambah, terus bertambah. Jokowi telah membangun fatamorgana di negara kita, dan itu membius masyarakat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jokowi menggunakan uang negara. Siapapun pemimpin yang murah tangan, murah hati memberikan bantuan kepada masyarakat tentu akan dipuja oleh masyarakat. Tetapi pondasi negara kita di tangan Jokowi sangat keropos. Karena apa? Kita terjerat ke dalam lubang hutang yang cukup fantastis, yang kemungkinan kita bisa gagal bayar. Dan ketika kita gagal bayar, hancurlah, kita akan bangkrut. Ini ancaman serius. Kembali soal Jokowi akan turun gunung menyelesaikan masalah bea cukai. Memangnya apa yang mau dilakukan oleh Jokowi? Pertanyaan saya itu, apakah Jokowi akan memukuli pantat oknum bea cukai di lapangan? Ataukah Jokowi akan menjewer telinga para oknum bea cukai di lapangan? Apakah itu akan jalan menyelesaikan? Pak Jokowi sepertinya tidak memahami masalah yang terjadi di lapangan tentang bea cukai ini. Ini bukan soal oknum bea cukai yang nakal. Ini bukan tentang permainan oknum bea cukai yang berharap lebih dari apa yang dia harus dapat dari pekerjaannya dan dari gaji fasilitasnya. Tetapi semua masalah ini bermuara pada lemahnya, sekali lagi saya katakan lemahnya aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu dirjen, sampai tingkat direktur dan kepala-kepala daerah di negara ini. Kualitas aturan yang ada membuat hanya berbasic pikirnya, basis berpikirnya, membuat tembok, mengatur, menembok sangat kuat sehingga tidak ada celah masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dinilai oleh negara melanggar. Saya prihatin dengan kualitas aturan-aturan yang ada. Bahkan negara kita bukan lagi menjadi negara hukum, tetapi sudah menjadi negara aturan. Semua bisa diatur karena aturannya terlalu banyak. Bahkan untuk satu masalah saja aturan bisa 7, bisa 9, lintas lembaga, lintas kementerian, lintas. Dan inilah sumber dari semua masalah di lapangan. Ini yang harusnya diselesaikan oleh Jokowi. Bagaimana kualitas aturan itu dibuat oleh para menteri, para dirjen, para direktur itu sangat berkualitas. Dengan basic berpikir membuat kemudahan bagi masyarakat. Dan di kemudahan itu masyarakat dengan ikhlas, rela hati menyetor pendapatan negara. Sekarang yang terjadi, kesulitan dibuat tembok, dibuat oleh aturan. Barrier dibuat oleh aturan. Akhirnya kesempatan oknum bermain di sana. Itu yang terjadi. Jadi kalau Jokowi bilang mau turun gunung, memang Bapak di gunung mana selama ini? Di gunung hayalan? Di gunung halusinasi? Atau di gunung sindur? Pak Jokowi, pernyataan Bapak menunjukkan Bapak tidak mengerti masalah yang terjadi. Persoalan di bea cukai ini bukan persoalan baru, Pak. Dari zaman dulu masalah di bea cukai ini sudah ramai menjadi perbincangan publik. Hanya sekarang di zaman media sosial ini semakin terekspos. Dan media sosial telah menjadi ladang pembantaian bagi kesalahan atau penyimpangan. Sedikit-sedikit viral, hancurlah orang, hancurlah dia semua, hancur keluarganya. Itu yang terjadi. Jadi Pak Jokowi, kalau ingin menyelesaikan masalah bea cukai ini, selesaikan dulu kualitas para menterimu, para pejabat negaramu untuk membuat aturan yang bagus, baik, dan tidak ada celah di sana untuk bermain oknum dalam suap. Atau jangan-jangan aturan itu sengaja dibuat begitu supaya para menteri dapat suap, dirjen dapat suap, direktur dapat suap. Jangan-jangan itu motifnya. Kalau saya jadi pejabat, saya akan buat aturan itu mudah dipahami rakyat, mudah dieksekusi rakyat, mudah dilakukan rakyat, sehingga tidak ada ruang untuk suap. Jadi Pak Jokowi, apa yang mau Bapak lakukan untuk menangani masalah bea cukai ini? Pemikiran saya seperti tadi, perbaiki aturannya, itulah titik masalahnya. Kalau soal oknum, mau sebaik sejahat apapun oknum, kalau aturannya sudah mudah dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat tidak akan sulit, dan oknum yang nakal tidak akan bisa bekerja di sana untuk mencari
suap, dan mempermainkan aturan.